Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Amalika dari jurusan Teknologi Asal Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biomasa hutan mangrove. Mangrove merupakan tanaman pepohonan atau komunitas tanaman yang hidup di antara laut dan daratan yang dipengaruhi oleh pasang surut. Habitat mangrove seringkali ditemukan di tempat pertemuan antara muara sungai dan air laut yang kemudian menjadi pelindung daratan dari gelombang laut yang besar. Sungai mengalirkan air tawar untuk mangrove, dan pada saat pasang, pohon mangrove dikelilingi oleh air garam atau air payau. Mangrove disebut juga sebagai hutan pantai, hutan payau, atau hutan bakau. Pengertian mangrove sebagai hutan pantai adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah pantai atau pesisir, baik di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut maupun wilayah darat pantai yang dipengaruhi oleh ekosistem pesisir. Sedangkan pengertian mangrove sebagai hutan payau atau hutan bakau adalah pohon-pohonan yang tumbuh di daerah payau pada tanah aluvial atau pertemuan air laut dan air tawar di sekitar muara sungai. Ada juga yang disebut dengan serasa. Serasa merupakan tumpukan dedaunan kering, rerantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas tanah. Produksi serasa biasanya dihitung dengan menggunakan satuan gram per meter persegi per hari. Dapat diketahui melalui serasa yang sudah ditimbang kemudian di oven sehingga menghasilkan berat kering serasa yang telah di oven pada suhu 80 derajat Celcius sampai mencapai berat konstan. Biasanya itu di oven dalam waktu kurang lebih 24 jam. Dan ada juga yang disebut dengan biomasa. Biomasa merupakan jumlah berat kering seluruh bagian tumbuhan hidup seperti daun, bunga, buah, ranting, cabang, dan batang, dan di bawah permukaan tanah, akar. Itu biasa disebut dengan biomasa. Hasil tetap biomasa organisme atau kelompok organisme per unit, volumenya atau per unit luas yang terdapat pada suatu tempat dalam suatu waktu tertentu disebut juga dengan standing crop. Sedangkan rasio produksi rata-rata standing crop dalam interval waktu yang seharusnya sama dengan siklus hidup spesies tertentu disebut juga dengan turnover. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui produksi serasa mangrove, kita menggunakan metode kotak serta beberapa alat seperti kotak kayu, timbangan, serta oven. Berikut adalah hasil dari praktikum saya. Selanjutnya, pada materi biomasa hutan mangrove, kita menggunakan kotak untuk mengambil sampel serasa. Selanjutnya, pada prosedur biomasa hutan mangrove, kita meletakkan kotak di bawah pohon. Kemudian, kotak yang telah kita letakkan di bawah pohon, selanjutnya kita akan menunggu kurang lebih dari 14 hari. Setelah kita menunggu kotaknya selama 14 hari, kita akan mengambil sampel serasanya untuk dibawa ke laboratorium untuk diuji. Selanjutnya, setelah serasa dibawa ke laboratorium, langkah selanjutnya kita akan mensortir antara daun dan rantingnya. Lalu setelah disortir, kita akan memasukkannya ke dalam oven untuk dikeringkan. Di sini ada ranting dan ada juga daun kering. Selanjutnya, serasa ini akan kita masukkan ke dalam oven. Api 6. Setelah suhu oven telah menunjukkan 80 derajat Celcius, maka kita akan menunggu serasa selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita akan mengeluarkan serasa dari ovennya. Terlebih dahulu kita matikan ovennya ya. Selanjutnya, serasa akan ditimbang menggunakan timbangan Sartorius.
Demikian penjelasan saya tentang materi biomasa hutan mangrove. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.